Kabar DSP, selamat pagi dari kota Praha. Hmm, Menikmati suasana pagi dengan teh hangat gitu. Saya bukan peminum kopi, gitu ya. Memberikan rasa rileks, kadang juga bisa mengurangi rasa cemas, menolong banyak hal gitu ya. Dan terkait dengan rasa cemas ini, apakah ada di antara Anda yang pernah mengalami rasa cemas ketika mendekati ujian atau ada lomba atau presentasi gitu ya, rasanya itu nggak tenang gitu ya, dak dikduk, cemas dan seterusnya. Kemudian apakah ada yang berpikir bahwa apakah ini berhubungan dengan sistem saraf dan seterusnya. Dan itu yang akan saya bicarakan pada hari ini. Ya, jadi saya nikmati dulu gitu ya, teh saya gitu ya, nanti akan saya lanjutkan. Rasa cemas di saat yang krusial gitu ya, si orang bilang mungkin di injury time gitu, itu sesuatu yang sangat wajar karena ada banyak hal yang di sana. Misalnya, apakah itu kali pertama Anda melakukan presentasi? Jadi jika Anda belum pernah melakukan presentasi sebelumnya, kemungkinan besar ada rasa cemas. Bisa ndak ya saya, apakah nanti yang saya sampaikan dimengerti ndak oleh orang lain, bagaimana respon pendengar gitu ya. Dan untuk urusan presentasi ini, sudah ada video yang saya buat terkait dengan teknik presentasi, berbagai macam hal soal presentasi, membuat slide dan seterusnya. Kemudian apakah Anda pertama kali ikut lomba? Ini juga bisa menjadi satu satu hal yang bikin dakdikduk, cemas gitu ya. Kenapa? Karena ketika pertama kali mengikuti lomba belum ada pengalaman, kemudian mungkin merasa apa ya, ada perasaan underdog gitu ya. Wah, saya ini siapa yang peserta baru yang berniat untuk menjadi yang terbaik gitu ya. Jadi rasa cemas ini masih wajar. Atau pengalaman pertama kali gitu ya, jalan bersama lawan jenis, ini juga bisa bikin dakdikduk gitu. Jadi ada gebetannya gitu ya, kemudian pas jalan rame-rame, terus pas, kok ya pas gitu ya, ada momennya pas jalan berdua di samping, berdampingan begitu. Itu bisa menimbulkan rasa cemas. Orang mungkin bukan, itu bukan cemas, itu apa ya, ada gugupnya, ada malunya, ada senangnya sebagainya. Tapi bisa jadi juga ada rasa cemasnya gara-gara ya mungkin apakah nanti apa yang saya bicarakan menyinggung dia, bagaimana penilaian dia terhadap penampilan saya dan seterusnya. Kalau kita bicara tentang hal-hal seputar rasa cemas ini dan dikaitkan dengan ranah akademik gitu ya, cemas saat ujian, cemas saat presentasi, cemas di saat mengikuti lomba yang pertama kali, eee cemas ketika mengumpulkan tugas gitu ya, merasa apakah udah mengerjakan terbaik gitu ya. Maka setidaknya ada dua hal yang menjadi sumber utama rasa cemas tadi. Yang pertama adalah persiapannya yang kurang matang gitu ya, mungkin persiapannya kurang lama, mungkin bahan yang dibaca kurang banyak, mungkin wawasannya merasa belum cukup gitu ya. Ini dari sisi materinya, hal teknis begitu ya. Hal non teknisnya itu terkait dengan kurang percaya diri. Ada orang yang sudah melakukan persiapan dengan baik gitu ya, persiapannya mantap, sudah belajar jauh-jauh hari gitu ya, semua sudah disiapkan dengan baik. Tetapi ada rasa kurang percaya diri dalam dalam hidupnya, dalam benaknya, sehingga hampir semua yang sudah dilakukan itu ndak ada gunanya gitu. Karena tetap dia merasa cemas gitu. Apakah penampilan saya ini oke? Apakah apa yang saya sampaikan nanti orang bisa mengerti? Begitu. Saya pernah mengalami masa-masa seperti itu karena memang saya punya kelemahan terkait dengan saya kalau sudah menjelaskan sesuatu gitu ya,
ngomongnya terlalu cepat. Jadi saya mesti mengingatkan diri saya baik-baik. Ingat baik-baik, jangan sampai ngomong terlalu cepat gitu. Kenapa? Karena ketika saya ngomong terlalu cepat gitu ya, bahkan istri saya sendiri pun gitu ya, kadang tidak bisa memahami. Ngomongnya terlalu cepat. Pelanin dikit begitu. Dan itu yang saya alami. Saya yakin setiap kita punya sesuatu yang menjadi penghalang begitu. Tetapi bagaimana kita bisa mengatasi hal itu? Dalam beberapa kasus yang saya temui ketika ngobrol dengan mahasiswa, ketika berbicara dengan beberapa teman begitu, sebenarnya masalah kurang persiapan dan masalah percaya diri ini itu sedikit banyak, sedikit kok banyak, mmm, ada hubungannya begitu, ada hubungannya. Jadi orang merasa tidak percaya diri karena persiapannya kurang. Dan persiapannya kurang itu karena ya banyak hal, misalnya waktunya mepet, kemudian ada tugas-tugas yang lain gitu. Tetapi seperti yang saya sampaikan bahwa bisa jadi juga percaya dirinya terkait dengan hal di luar persiapan, di luar materi, di luar hal-hal yang sudah dibaca gitu ya. Tapi masalah psikologis, dan itu sebenarnya bisa bisa dilatih secara perlahan, dan saya yakin bahwa dengan niat yang cukup kuat gitu ya, kita bisa mengatasinya. Kadang tuh begini, orang mengatakan kalau persiapannya matang biasanya rasa percaya dirinya naik gitu. Tetapi kadang ada orang yang mmm, model berpikirnya tuh begini, selalu melihat dari sisi negatifnya gitu. Terus bertanya, "Bagaimana saya tahu kalau persiapan saya sudah oke atau belum?" Seperti itu. Dan ini menjadi sesuatu yang mesti diperhatikan ya. Jadi pertama, ketika kita bicara bagaimana kita tahu bahwa persiapan kita sudah oke atau belum. Yang pertama, kita bisa berdiskusi dengan mentor gitu ya, untuk mengevaluasi apakah persiapan yang kita katakan sudah oke atau belum. Kemudian kalau kita bicara dalam tim gitu ya, apakah tim ini punya satu eee, berada di dalam kapal yang sama, on the same boat gitu, in the same boat. Karena ketika tim ini tidak berada pada lokasi yang sama, pada kapal yang sama, maka berarti ada satu anggota tim gitu ya yang membebani, dan ada anggota tim yang terbebani gitu ya. Nah, ini bisa menjadi satu indikasi apakah persiapan sudah oke atau belum. Tapi kalau misalnya ini sesuatunya lomba yang individual atau presentasi individual, maka hal-hal yang kita bisa lihat adalah apakah materi yang disampaikan itu kita kita punya ndak wawasan di luar materi itu. Nah, wawasan ini ya sangat relatif gitu ya, mau seberapa jauh. Tapi menurut saya ketika kita bisa sedikit melebarkan wawasan di luar materi inti yang ada, maka setidaknya kita punya persiapan yang lebih baik. Tetapi, tetapi ada juga kasus di mana orang yang terlalu percaya diri itu juga tidak baik gitu, karena merasa aku bisa, aku pasti bisa. Tetapi ternyata persiapan yang dilakukan itu tidak sebagus gitu ya, rasa percaya dirinya gitu. Wah, ini bisa bisa kacau gitu. Jaga hal ini juga perlu diperhatikan gitu ya. Kurang percaya diri tidak baik, terlalu percaya diri juga tidak baik. Jadi harus ya diseimbangkan lah antara keduanya. Apakah ada materi yang belum dikuasai? Apakah ada bahan-bahan tertentu yang belum dipelajari? Apakah Anda punya wawasan terkait dengan materi yang akan digunakan dalam presentasi, dalam lomba, dalam ujian misalnya. Ujian tugas akhir itu bisa bisa bikin stres, bisa bikin cemas berat gitu ya. Karena tugas akhir itu biasanya menguji hampir semua aspek ketika kuliah gitu. Jadi pertanyaannya dimulai dari yang paling dasar. Rata-rata takut dengan hal yang dasar karena dulu waktu kuliah dianggap hal dasar itu tidak penting gitu ya, hanya sifatnya teori gitu ya. Lebih penting hal yang sifatnya praktis
tulis gitu. Tetapi ketika, ujian, skripsi bisa jadi hal-hal yang mendasar ditanyakan lebih dahulu untuk ngecek betul ndak ya, dia mengerti hal yang sifatnya mendasar. Dan, eee, persiapan-persiapan juga mesti dikerjakan dengan baik untuk hal ini. Cakupan yang terlalu luas gitu ya bisa bisa membuat stres sehingga ada batasan yang kita mesti kerjakan. Oleh karena itu kita kita bicara tentang, tugas akhir, bicara tentang penelitian, bicara tentang presentasi tugas, maka biasanya ada batasan masalah tertentu yang harus disampaikan supaya seseorang itu, yang mendengarkan presentasi, yang membaca hasil karya Anda mengerti gitu ya, oh ya, di sini batasannya dan tidak akan bertanya di luar itu. Sehingga ketika ketika ada pertanyaan di luar itu gitu ya, maka, dengan mudah Anda bisa mengatakan bahwa mohon maaf, seperti disampaikan di awal bahwa tidak ada, sudah ada batasan di sini dan pertanyaan yang disampaikan ini berada di luar gitu ya. Nah itu bisa bisa mengamankan posisi Anda. Kalau Anda mengerti gitu apa apa jawabannya, Anda bisa menjelaskan karena Anda punya wawasannya, dijawab aja silakan. Tetapi, dengan menyampaikan bahwa ada batasan tertentu yang mesti diperhatikan, maka kita bisa, meminimalkan gitu ya, resiko mendapatkan, pertanyaan yang sifatnya itu agak di luar dugaan tadi. Dalam beberapa hal, mmm, waktu itu sering bukan menjadi kawan Anda, bukan begitu ya. Ketika kita tidak mengelola waktu dengan baik, maka sebenarnya, waktu itu bukan sesuatu yang bisa kita simpan. Artinya, ya hari ini saya mau simpan waktu saya dulu 2 jam nanti untuk persiapan, ujian akhir nanti gitu. Oh, ndak bisa gitu ya. Materi yang terlalu banyak itu membuat cemas. Bukan bukan karena jumlah materinya menurut saya, tetapi karena waktu yang ada terbatas. Ketika seorang mahasiswa belajar dengan model sistem kebut semalam, SKS gitu ya, materinya segini gitu ya, tetapi, waktu yang dimiliki hanya semalam gitu, ya nggak akan selesai. Akibatnya rasa cemas itu, muncul gitu ya, akibatnya tidak semua dipelajari, rasa cemasnya muncul karena jangan-jangan nanti yang tidak saya pelajari yang ditanyakan, seperti itu. Rasa cemasnya muncul gara-gara berpikir bahwa, eee, saya bagian ini belajar dengan baik supaya saya mengerti, ndak mengerti-mengerti, nanti kalau keluar bagian ini bagaimana? Sedangkan waktu saya sudah sangat mepet untuk bisa memahami ini. Mau tanya teman juga ndak bisa, karena mereka juga pada semua misalnya, udah malam, tanya dosen apalagi, seperti itu. Jadi rasa cemas ini bisa bisa diatasi dengan mengatur waktu belajar Anda, sehingga bagaimana Anda menggunakan waktu Anda untuk, belajar sehari-hari gitu ya. Dalam video kuliah 24 SKS gitu ya, saya udah menjelaskan tentang, konsep SKS ini dan Anda bisa menghitung gitu ya, seberapa besar beban belajar yang sudah Anda, alokasikan terkait dengan SKS yang diambil jika Anda adalah seorang mahasiswa. Saya perlu sampaikan bahwa, tidak ada persiapan yang sempurna gitu ya. Kenapa? Kalau kita bicara tentang, persiapan gitu yang sempurna, berarti gitu ya, melebarkannya ini, menjadi masalah tersendiri. Kenapa menjadi masalah sendiri? Seberapa lebar kita mau mencapai itu. Kalau persiapannya sempurna, berarti melebarnya ini bisa tak terhingga. Nah, itu yang mendasari, pemikiran saya mengapa tidak mungkin kita itu bisa melakukan persiapan yang sempurna. Orang yang punya pengalaman mengikuti lomba pun gitu ya, dia tidak akan punya persiapan yang sempurna. Orang mengatakan, "Teman saya ini persiapannya luar biasa." Mungkin begitu, tetapi itu tidak sempurna. Dan jangan berkecil hati gitu ya. Kadang-kadang ketika saya mengikuti sebuah seminar, kemudian saya menyampaikan hasil penelitian yang saya lakukan, kemudian ada pertanyaan yang masuk gitu ya. Oh iya, ini itu terkait, tetapi konsep
atau wawasan saya belum belum sampai ke sana, seperti itu. Oke, berarti, ada hal yang mesti saya tambah lagi supaya bisa memperluas wawasan saya. Itu yang saya kerjakan. Sehingga kita tidak perlu berkecil hati kok untuk hal ini. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang segala hal yang berhubungan dengan persiapan, pertanyaannya adalah apakah sudah menyiapkannya dengan baik dan apakah sudah dievaluasi dengan bertanggung jawab. Kembali ke masalah rasa percaya diri tadi gitu ya. Jadi rasa tidak percaya diri ini gitu ya, itu bisa membuat persiapannya kacau. Dan ini menjadi satu isu yang penting penting untuk dipikirkan. Persiapan yang baik itu seharusnya tidak diganggu dengan rasa cemas gitu ya. Jadi kalau tidak punya rasa percaya diri, kemudian persiapannya kacau begitu, maka sebentar-sebentar dilanda kegalauan tingkat nasional begitu, mungkin tingkat internasional gitu ya. Dan rasa cemas ini pasti akan mempengaruhi persiapan Anda. Saya perlu sampaikan bahwa untuk segala sesuatu gitu ya, apapun yang kita kerjakan pasti ada yang pertama kali ikut lomba, nanti sudah berkali-kali punya pengalaman. Pertama kali presentasi gitu ya, kalau sudah berkali-kali nanti punya pengalaman. Selalu ada seperti itu. Sehingga ini sesuatu yang saya pikir wajar gitu ya, wajar. Tergantung bagaimana kita akan mengatasinya. Beberapa tips sebelum saya mengakhiri sesi ini gitu ya. Jadi jika Anda grogi ketika presentasi, saya sampaikan tadi ada videonya, bisa dicek nanti linknya gitu ya. Jika Anda sering lupa topik ketika presentasi, silakan bawa flashcard kecil gitu ya, yang isi catatan pokok-pokok apa yang mau disampaikan. Ketika soal ujian itu sulit begitu ya, soal ujian itu sulit gitu, dibaca pelan-pelan. Kadang-kadang tuh begini, soal ujian yang panjang itu bikin stres, betul enggak? Soal ujiannya pendek, 2 baris, biasanya tingkat stresnya tidak terlalu tinggi dibandingkan soal ujian yang misalnya setengah halaman begitu. Baru lihat aja, belum baca, stres duluan sudah, cemas duluan sudah. Padahal belum tentu soal yang panjang itu lebih sulit dari soal yang pendek tadi. Jadi ketika melihat soal yang panjang gitu ya dan bisa bikin cemas, tenangkan hati, tarik nafas dalam-dalam gitu ya, terus baca pelan-pelan. Karena belum tentu gitu ya, belum tentu soal yang panjang itu sulit. Soal yang pendek itu justru kadang-kadang tidak memberikan semua informasi yang diperlukan dengan lebih jelas. Jadi ya itu beberapa hal terkait dengan soal. Jadi rasa cemas gitu ya, itu bisa mempengaruhi bagaimana seseorang itu memahami soal yang diberikan ketika ujian. Rasa cemas bisa membuat seseorang itu tidak bisa memahami pertanyaan yang disampaikan oleh orang lain ketika dalam sebuah sesi presentasi misalnya. Dan ada banyak hal yang kita bisa kerjakan, tetapi sekali lagi gitu ya, sekali lagi ini bukan tanpa solusi, karena kita bisa melatihnya, kita bisa mengatasi pelan-pelan, tentu saja perlu waktu, tidak bisa langsung cespleng semuanya, dan ini menjadi sesuatu yang kita bisa siapkan dari sekarang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada edisi kali ini gitu ya. Sudah habis gitu ya, tadi sudah saya habiskan. Sampai jumpa di lain kesempatan.